Rasta Nesta Malen Rumbekwan, Naila Rizky Atalia, dan Nadine Rizky Atira merupakan 3 atlet yang tergabung dalam tim cabang olahraga karate untuk kategori kata bergu putri. Ketiganya mampu tampil baik dalam PON 20 tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi Papua dan berhasil membawa pulang medali perak. Bisa bertanding bersama atlet hebat lainnya dan hampir saja mendapatkan medali emas tentu adalah kebanggaan tersendiri. Tak heran jika pencapaian ini menjadi prestasi terbaik di sepanjang karir atlet ketiganya. Naila lahir di Depok 11 Juni tahun 2003 dan sudah mengikuti sejumlah kejuaraan, di mana yang paling berkesan adalah Piala Panglima tahun 2019 dan juga PON 20 di Papua. Sementara Nadine lahir di Depok 27 Februari 2002 dan sudah latihan karate sejak masih duduk di kelas 1 SD. Selanjutnya adalah Rasta Rumbekwan, anak Papua yang lahir di Jayapura tanggal 15 Maret 1998 dan juga sudah menyukai olahraga sejak masih sekolah dasar. Ketiganya memiliki harapan yang sama, yaitu menjadi atlet yang lebih baik dan mampu membanggakan orang-orang yang selama ini sudah memberikan dukungan atas karir atlet mereka. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir di tengah kita putri-putri kebanggaan Papua yang telah meraih medali perak dalam cabur karate. Hadir bersama kita Naila Rizky Atala dan Rasta Rumbekwan dan Nadine Rizky Atira. Oke, di Nadine dulu ininya ya. Jadi kalian ini adalah peraih medali perak di beregu kata putri. Nah, bisa dijelaskan singkat tentang kata ini seperti apa untuk di cabur karate ini? Kata itu seni dari gerakan karate yang harus menampilkan keindahan gerakan, tenaga, juga speed. Harus sempurna mainnya. Intinya dari seninya di karate ini ya. Mungkin ada tambahan dari Rasta? Ya, kekompakan. Kekompakan Karena ya. kita beregu. Ini beregunya memang bertiga ya di kata ini ya. Nah kalau dari kata sendiri itu ada demonstrasinya juga ya. Seperti dengan di komite yang lain. Sama ya. Nah kira-kira hal tantangan paling ini kan beregu nih. Jadi mungkin gerakannya harus bersamaan. Harus sama-sama seirama. Nah, hal apa yang kira-kira menjadi tantangan untuk bisa bersamaan gerakan-gerakannya itu? Nafas, irama, kekompakan sih. Kekompakan, pokoknya harus kompak ya. Mungkin ada pada saat mungkin di Naila mungkin bisa dijelaskan. Pada saat mungkin di latihan ada hitungan tertentu dari pelatih untuk menghitung satu trak-trak atau hentakan kaki atau kode apa yang bisa menyeimbangkan bahwa oke, kita bareng nih mulai start gitu. Yang lebih sering itu dari nafasnya. Nafas dari gerakan pelan ke gerakan cepatnya itu yang bisa bikin kita kompak. Oh gitu ya, jadi hitungan dari nafas itu ya. Memang benar-benar seni banget untuk dikata ini ya. Iya. Nah Naila, pastinya dengan meraih juara 2 atau medali perak ini bukan hal yang mudah untuk kalian raih. Apalagi boleh dikatakan kalian beregu. Kalau mungkin perorangan ya udah main sendiri aja head to head ya.
beregu pasti ada kendala tersendiri, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi hal paling sulit dihadapi pada saat latihan di kata ini. Kadang kita nggak selalu bareng-bareng juga, nggak selalu sama-sama juga. Pasti ada berantemnya juga. Pasti ada miss-nya ya. Iya, pasti ada miss-nya. Itu yang kadang buat sulit latihan. Jadi ada baper-baperannya juga ya. Nah, kira-kira dari Rasta untuk mengantisipasi pada saat kalian lagi miss nih, ada miskomunikasi atau mungkin ada hal-hal yang mungkin diucapin atau gimana, itu mengantisipasi gimana pada saat bertemu lagi, harus latihan bareng lagi, sementara masih ada baper nih, itu gimana? Ya kalau menurut saya harus ada yang bisa menyatukan, jangan tidak semua ininya. Harus Kalau ada menurut menengahi saya, ya. Dan di sini kalau dari antara kita bertiga saya yang senior, jadi kalau ada seperti hal begitu, ya saya yang harus ada di tengah-tengah. Oh iya ya, berarti sebagai kakak lah ya, kakak sebagai yang menengahi. Oke, mungkin dari Nadine bisa diceritakan, ada cerita tersendiri nggak pada saat latihan? Mungkin sempat ada yang cedera atau mungkin hal-hal yang paling sulit di dalam latihan ini? Seminggu sebelum bertanding, sebulan sebelum ya? bertanding, kita adik yang paling kecil ini Naila ya, patah tulang di bahunya, terus itu latihan itu pas latihan bantingan untuk peragaan nanti saat bertanding. Seharusnya kita itu udah tahu triknya, trik untuk jatuhnya, cuman Naila salah jatuh. Ya namanya mungkin kecelakaan ya. Salah jatuh akhirnya patah ya. Iya, patah. Terus kita langsung panik, kita langsung bawa ke rumah sakit di ronsen. Kita kira tuh cuman dislokasi aja. Tapi ternyata sampai patah juga. Ya. Mungkin Naila bisa ceritakan langsung bagaimana perasaan Naila pada saat cedera itu, padahal sementara sisa waktunya sedikit untuk lomba di PON ini. Yang pastinya pertama itu sedih, terus panik juga kalau waktu harus ke rumah sakit ya. Terus di ronsen ternyata harus operasi. Sempat panik, bingung juga ini gimana nanti beregunya gitu kan. Latihannya gimana, mereka latihan berdua doang gitu. Sempat sedih juga. Jadi Naila sempat dioperasi ya? Iya, sempat. Jadi boleh dikatakan dioperasi pada saat masa lomba, sudah waktunya lomba itu masih ada rasa sakitnya operasi atau gimana? Atau lukanya bekas operasi itu masih basah atau gimana? Luka bekas operasinya sudah kering. Setiap latihan masih ngilu. Ya? Iya, kalau setiap gerakan masih ngilu. Terus masih belum terlalu leluasa geraknya juga. Oke, berarti benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa ya. Mungkin ini kebetulan Naila dan Nadine ini bersaudara ya? Iya. Kakak yang mana? Nadine. Oh Nadine ya, boleh di over ke Nadine. Nadine sebagai kakak dari Naila yang kebetulan kalian atlet beregu di kata ini. Bagaimana perasaan Nadine menyaksikan seorang adik terluka dan bagaimana merasakan bahwa kekhawatiran aduh sebentar lagi lomba nih. Sementara adik sendiri lagi nih, gimana perasaan seorang kakak? Awalnya nggak begitu panik karena dibilangnya saat waktu kita kan awalnya ke klinik dulu itu. Dibilangnya kayaknya ini dislokasi aja. Kita nggak terlalu panik, tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit dan di ronsen ternyata patah tulang. Di situ baru kita panik. Dan harus operasi pula ya. Iya, harus operasi, apalagi pasang pen kan. Terus Naila sendiri ini nggak mau ngasih tahu ke orang tua dulu. Jadi mama papa belum tahu? Iya, belum tahu dan
saya bingung sebenarnya kayak sebagai seorang kakak iya, gitu ya, mau ngasih bagaimana tahu, ini? harusnya kan orang tua duluan yang harus tahu Iya. kan, yang harus dikabarin. Kayak saya bingung karena Naila ini gak mau ngasih tahu orang tuanya, orang tua saya sama Naila. Gitu ya. Mungkin kita ke Rasta. Sudah diceritakan perjuangan pada saat latihan dan sampai walaupun masih bekas operasi masih terasa ngilu dan perih, artinya cedera itu masih ada. Tapi kalian harus tetap berjuang mengikuti lomba. Bagaimana memotivasi diri? Apalagi Rasta kebetulan di Beregu ini yang paling tua lah ya, yang paling umurnya lebih daripada Nadine dan Naila. Bagaimana memotivasi diri dan memotivasi adik-adik ini? Ya hanya bisa bilang semangat, Ila pasti bisa. Jangan putus asa. Dan Ila sendiri punya mental berjuang itu ada. Sangat besar mental Sangat besar. ya. Dan kami 3 bisa buktikan itu di PON. Betul, dengan meraih prestasi gemilang ini ya. Iya. Mungkin Naila, silahkan. Bagaimana memotivasi diri dalam kondisi masih rasa sakit, bekas operasi dan cedera di latihan, tetapi harus mengikuti lomba karena ini adalah Beregu. Walaupun perorangan juga, tetapi intinya harus. Nah, bagaimana memotivasi diri Naila sendiri? Motivasi saya itu untuk papa. Untuk tetap mengikuti lomba. Oh iya. Sebelumnya untuk ikut lomba karena emang dari Bapak juga. Dari Bapak juga ya? Jadi Bapak juga sebagai seorang atlet karate juga? Iya. Memang ini jadi atlet nasional atau? Daerah. Tetapi intinya berprestasi di karate ini juga ya. Jadi yang memotivasi untuk Naila di karate ini adalah Bapak. Kalau Mama sendiri mungkin bergelut juga di karate ini? Mama karate juga. Mama karate juga. Berarti ini sekeluarga karate semua ya. Tetapi mungkin ininya dikata Naila dan Nadine ya. Naila dan Nadine. Oke, kita mungkin ke Nadine ya. Perjuangan dan rintangan baik tantangan telah dihadapi. Tetapi semua itu adalah proses dan menunjukkan perjuangan kalian Beregu ini dengan mencapai hasil gemilang menjadi medali perak yang dikalungkan masing-masing dari kalian. Apa perasaan Nadine pada saat dinobatkan sebagai juara 2? Awalnya kita banyak yang ngeraguin kita untuk sampai ke final. Kita juga nggak terlalu nggak nyangka juga ya. Terus tapi kita tetap jalanin itu, kita tetap lewatin dengan usaha, doa kita terus-terusan itu sampai bangun malam sholat. Kakak Asta juga bangun doa pagi. Terus pas waktu bertandingnya itu awalnya juga berasa deg-degannya sih. Terus lihat bagan kita ada di pool atas, kita nggak sepul sama yang di ininya lah, yang udah juaranya, yang udah ditargetin juaranya di situ. Kita langsung bersyukur kayak ini doa dari kita gitu. Hasil doa dan hasil semua doa usaha jerih payah ya. Kalau menurut Nadine sih usaha juga hanya usaha doang belum cukup untuk menang. Doa-doa dari teman-teman, dari mama papa, dari kita sendiri yang membantu kita sampai ada di juara 2 itu. Sangat alhamdulillah ya. Iya. Mungkin kita ke Rasta. Gimana perasaannya pada saat dinobatkan menjadi juara 2 dan dikalungkan medali perak ini? Kalau menurut saya sedih, bersyukur, terharu ya. Karena ya kalau mau dibilang kata sangat-sangat diragukan untuk memberi medali. Tapi puji Tuhan
Tuhan bisa berikan kami yang terbaik. Dan kami buktikan sama orang-orang yang meragukan kita. Rasta sekaligus sebagai putri asli Papua. Asalnya dari mana ya? Saya asal Biak. Asal Biak ya. Lahir dan besar di Biak? Di Jayapura. Oh, di Jayapura. Berarti sekolahnya di Jayapura semua Iya. ya. Nah, pada saat Rasta memutuskan menjadi atlet karate, bagaimana respon kedua orang tua? Kalau menurut orang tua saya, kalau itu yang terbaik untuk saya, orang tua saya dukung dari belakang. Tetap dukung dengan doa ya dan support ya. Nah, pada saat tahu, itu menyaksikan ya, orang tua sempat nonton ya. Nah, bagaimana kesan orang tua pada saat tahu wah gadis manisnya ini menjadi juara 2 di karate ini? Orang tua sangat terharu, menangis. Sempat menangis dan tidak terbayang akan bisa sampai juara gitu. Gitu ya. Ada hal yang mengharukan kisah pada saat sebelum mengikuti lomba di PON ini. Ya mungkin ada keluarga atau apa, mungkin hal-hal kisah apa yang kira-kira membuat rasa terharu dan kesannya tidak terlupakan. Kalau saya sendiri sih tidak ada ya, kalau mungkin dari Nadine Naila yang mungkin gitu ada sempat masalah keluarga gitu. Gitu yang ya. jadi beban gitu. Oh iya. Jadi respon orang tua tetap support, tetap mendoakan hal yang terbaik. Intinya itu hal positif ya, yang mengantar seorang putri Papua untuk mencetak sejarah di kata ini mendapat medali perak. Begitu ya Rasta ya. Oke, mungkin kita ke Naila. Naila cerita dari cedera, operasi, Naila dan Nadine harusnya ya. Itu kan menjadi satu perjuangan yang tidak gampang untuk seorang gadis remaja seusia kalian. Apalagi Naila ini kan baru berusia 18 tahun. Yang sejatinya mungkin masih proses belajar. Masih proses mungkin bagaimana sih untuk menjadi konsisten di dalam pilihan sebagai atlet karate. Perjuangan Naila udah sangat luar biasa. Nah, ada lagi nggak kira-kira kisah atau hal yang mengharukan sebelum menghadapi lomba ini selain daripada cedera Naila ini? Ada, jadi 2 minggu setelah operasi patah tulang ini, Papa meninggal. Bapak Naila? Iya. Innalillahi. Nah, itu bagaimana Naila melawan rasa sedih, melawan rasa duka, kehilangan, tetapi harus dihadapkan dengan tetap latihan dan bahkan harus mengikuti lomba. Untuk memotivasinya karena harus berjuang buat Papa. Buat Papa ya. Berarti apapun yang Naila lakukan, perjuangkan itu memang dipersembahkan untuk Papa ya. Apa pesan terakhir Papa sebelum meninggalkan Naila dan Nadine dan juga keluarga dan Mama? Kalau pesan terakhir enggak ya, soalnya kan kita udah lama nggak ketemu Papa. Jadi udah kita lama ya? Udah lama. Sejak latihan ya? Iya. Jadi sejak latihan memang udah jauh dari Papa. Jadi berapa lama terpisah sejak latihan? Hampir 1 tahun. Jadi nggak sempat ketemu sama sekali ya. Jadi pada saat dikabarkan Naila dengan Nadine dan Rasta ini ada di mana? Di Papua ini ya? Di Papua ini. Sementara Papa sendiri di mana? Papa ada di Depok. Ada di Depok, berarti jauhan ya. Nah pada saat dikabarkan itu ada sempat libur untuk nengok jenazah Papa atau gimana? Ada. Kami dikasih 1 minggu libur untuk balik ke Depok. Balik ke Depok ya. Tetapi intinya dengan itu bisa menghibur diri melihat jenazah Papa ya. Mungkin kita ke Nadine ya. Nadine sebagai seorang kakak, selain daripada menyaksikan adiknya cedera, dioperasi, tentunya juga harus mendengar kabar duka dari Bapak yang pada saat kalian harus berjuang. Baik itu membangun mental, semangat. Sebagai seorang kakak, bagaimana memberikan wejangan dan perasaan Nadine pada saat mendengar kabar duka dari Bapak?
Nadine awal dengar papa meninggal kaget, shock, nggak percaya. Apalagi udah lama nggak ketemu ya. Nggak ada yang ngabarin Nadine awalnya. Nadine tahu dari grup karate. Jadi mama nggak langsung ngabarin ya? Mama nggak mau ngasih tahu ke Nadine, mungkin karena takut iya, ganggu konsentrasi. Takut konsentrasi ya. Terus abang-abang di sini, kakak-kakak, teman-teman juga sebenarnya udah tahu duluan kabar papa meninggal itu. Cuman nggak ada yang ngasih tahu ke kita. Jadi Nadine taunya itu dari grup karate yang ada di Depok. Terus Nadine lihat grup itu kaget langsung, Nadine bingung. Sensei Ontos tuh papa Nadine Naila, namanya Ontos. Dikabarkan meninggal. Papa Nadine Naila dikabarkan meninggal di Rumah Sakit Hermina Depok. Itu Nadine nggak nyangka sama sekali. Nggak nyangka kalau papa yang sudah meninggal ya? Iya, karena papa juga nggak ada riwayat penyakit. Karena udah juga sering olahraga. Terus ngelatih juga pola hidup sehat. Iya, pola hidupnya sehat. Nggak ada macam-macam lah. Terus Naila pas lihat juga langsung histeris, dia langsung nangis. Padahal masih masa kondisi penyembuhan ya. Iya, kondisi penyembuhan. Terus Nadine langsung telepon Sensei Omita. Nadine tanya, bener nggak itu kabarnya? Sensei cuma bilang iya gitu aja, cuman masih nggak percaya Nadine-nya. Akhirnya abang-abang nyamperin, kakak-kakak samperin Nadine ke kamar. Nadine udah nangis sama Naila. Dan dikabarin itu ternyata benar. Langsung diajak kita pulang ya, kita ke Depok ya sore ini. Tapi tiket pesawat ternyata habis hari itu. Penuh ya? Karena kan papa atau mungkin penerbangan siang. Sudah nggak ada? Iya, penerbangan sudah nggak ada. Papa meninggalnya siang. Nadine dapat kabar di sini sore, langsung mau pulang hari itu juga sore udah nggak ada tiketnya. Jadi besok pagi baru pulang. Itu nggak sempat ketemu papa untuk terakhir kalinya juga, nggak sempat dapat. Sudah dimakamkan. Sudah dimakamkan. Sangat berat, berat dan banget. Sangat benar-benar penuh tantangan dan perjuangan untuk Nadine, Naila dan Rasta sampai ke titik ini. Bukan hal latihan aja yang menjadi tantangan, tetapi mungkin perjuangan-perjuangan melawan cedera, melawan kehilangan Bapak yang sudah lama tidak bertemu karena memang fokus latihan di karate ini ya. Nah mungkin mulai dari Nadine dulu, apa harapan dan rencana ke depan sebagai seorang atlet karate? Kalau dari Nadine juga Naila mau nerusin impian papa. Nerusin impian papa ya? Belum tersampaikan. Papa punya impian dulu, ingin masuk pelatnas. Tapi belum tersampaikan sampai sekarang. Papa waktu itu bilang bangga dia punya kita berdua sampai pelatnas ini. Papa mau kita juga nerusin impiannya papa. Semoga itu tercapai dengan segala perjuangan, baik itu ikhtiar maupun doa. Mungkin ke Rasta? Harapan dan rencana sebagai atlet karate. Harapan saya ke depannya bisa masuk pelatnas, lebih dari pelatda. Tetap dengan bermain beregu ya? Siap. Berarti ini satu kekompakan yang benar-benar sudah menjadi sehati ya? Menjadi persaudaraan juga. Iya. Naila? Harapan dan rencana sebagai atlet karate? Bisa lebih dari PON ini, masuk pelatnas dan ikut pertandingan yang lebih dari PON ini, bisa bawa nama Indonesia ke luar negeri ya. Bisa sebagai atlet
nasional yang membanggakan nama Indonesia, bukan saja membanggakan nama Papua ya. Lebih profesional lagi dan lebih go internasional lagi. Nah, Naila pastinya medali dengan perjuangan yang sangat berat. Naila telah dikalungkan medali perak ini. Dipersembahkan untuk siapa medali ini? Untuk mama papa. Untuk mama papa, khususnya untuk papa ya, yang telah memang mencita-citakan putri-putrinya sebagai atlet profesional di karate. Mungkin Rasta dipersembahkan untuk siapa medali perak ini? Ya, terutama untuk masyarakat Papua yang mendukung kami, yang berdoa untuk kami, dan terlebih khusus untuk orang tua. Orang tua ya? Yang di Sentani ya? Di Waena. Oh, di Waena ya? Tinggal di Waena juga ya? Tetapi pada saat lomba datang untuk nonton anaknya ya? Iya. Oke, mungkin Nadine? Kalau Nadine terutama untuk mama dan papa. Almarhum papa sih yang paling utama. Papa ya? Dan mama yang mendampingi terus sekarang ya? Selain itu, mungkin untuk sekolah atau mungkin untuk Papua. Untuk Papua khususnya yang telah mensupport lah. Apalagi masyarakat Papua benar-benar sangat mendukung untuk semua tim Papua yang berlaga di PON ini. Untuk yang terakhir, pastinya kalian adalah kebanggaan. Baik itu keluarga maupun sekolah maupun di lingkungan dan Papua sendiri yang telah menorehkan medali perak di kata cabur karate ini, bisa memberikan motivasi dan semangat untuk teman-teman muda di Papua agar lebih berprestasi lagi, melawan segala rintangan dan perjuangan seperti kisah-kisah kalian yang telah dibagikan untuk kita semua. Silahkan, mungkin dari mana dulu? Kalau dari Nadine, terus latihan, terus jangan pernah putus asa, jangan menyerah buat sampein mimpi-mimpi kalian itu aja sih. Oke, dari Rasta, memberikan motivasi kepada teman-teman di Papua atau khusus Papua untuk lebih meraih prestasi lagi. Kalau menurut saya, jauhi yang negatif, berpikirlah yang positif, dan harus jadi kebanggaan untuk tanah Papua. Amin. Naila, memberikan motivasi kepada teman-teman di Papua untuk lebih berkarya lagi, berprestasi lagi, dan tetap semangat. Terus berlatih, jangan menyerah, dan tetap berdoa. Selain berlatih, kuatkan doanya juga. Berdoa untuk segala cita-cita yang akan diraih ya. Dan tentunya dengan kisah perjuangan dari Naila, Nadine, dan juga Rasta benar-benar sudah menjadi bekal untuk teman-teman di Papua untuk bagaimana memotivasi diri dan bagaimana merespon segala duka, segala kesedihan, tetapi kita tetap harus berjuang untuk meraih prestasi. Seperti itu ya. Terima kasih Nadine, Naila, Rasta telah berbagi cerita dan motivasi untuk teman-teman di Papua. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali cabur karate pada PON 20 tahun 2021. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi.